Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya info resmi yang cukup mendesak terkait P3K di tahun 2022 bagi semua pelamar prioritas 1 P3K 2022. Jangan sampai gagal. Cek 2 data P1 untuk penempatan wajib valid untuk pelamar P1 P3K guru tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan berita terbaik dari kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke inti videonya terkait cek 2 data P1 untuk penempatan. Oke, kita langsung saja menuju informasinya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan Juknis P3K Guru di tahun 2022 yang baru-baru saja rilis, tentunya kita sudah bisa menganalisis ya terkait aturan resmi untuk penempatan bagi pelamar prioritas 1. Dan yang kami sampaikan di sini tidak mungkin salah Bapak Ibu ya, karena kita sesuaikan langsung dengan Juknis, alias patokan kita bukan lagi asumsi, tetapi menjadi fakta yang ada dalam Juknis P3K Guru tahun 2021. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan di poin A, seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk pelamar P1 atau guru yang sudah lolos PG, itu nantinya untuk seleksi kompetensinya itu menggunakan nilai tahun lalu Bapak Ibu ya. Nilai seleksi P3K guru di tahun 2021, dan nantinya itu Bapak Ibu yang masuk dalam kategori prioritas 1, ketika ada ketersediaan formasi, Bapak Ibu itu akan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Apakah di sekolah induk atau di sekolah non-induk tetapi dalam instansi. Karena untuk penempatan di luar instansi itu tentunya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Tidak lagi penempatan di luar daerah, maksud seperti itu. Nah, di sini di poin pertama yang Bapak Ibu harus cermati terkait penanggung jawab penempatan. Jadi Bapak Ibu, penempatan pelamar prioritas 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek sebagaimana tercantum pada bab 2 huruf E angka 2. Nah, itu adalah penanggung jawab ya. Penanggung jawab apa? Itu adalah penanggung jawab penempatan bagi guru yang sudah lolos passing grade, seperti itu ya. Yaitu Panselnas ya, dalam hal ini panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemdikbudristek. Nah, terkait 2 data valid untuk pelamar P1 itu sangat jelas tertera di sini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, dan yakin ya, percaya dengan apa yang kami sampaikan. Di sini dikatakan ada di sini tertulis data pelamar prioritas 1. Nah, data pelamar prioritas 1 yang digunakan untuk penempatan. Jadi kita perhatikan kalau untuk data P1 itu akan dijadikan dasar untuk penempatan. Ini sebenarnya bukan admin yang mengatakan, tetapi di sini yang kami baca itu jelas tertera di Juknis Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan data pelamar prioritas 1 yang digunakan untuk penempatan. Jadi kedua data inilah nantinya yang menjadi dasar untuk penempatan pelamar prioritas 1. Jadi kalau misalkan dari kedua data ini ada yang salah atau bermasalah, tentunya juga akan berimbas di penempatan Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1, secara otomatis itu bermasalah. Dan kabar buruknya bisa jadi tidak bisa ditempatkan. Seperti itu ya, padahal seharusnya Bapak Ibu mendapatkan penempatan. Hanya karena kedua data ini ada yang bermasalah, itu ternyata menyebabkan sesuatu yang fatal. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, di sini dikatakan data yang pertama adalah data individu. Jadi data individunya guru yang lulus PG. Nah, di sini dikatakan data individu lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN. Bapak Ibu itu perlu untuk mengecek kembali nilai Bapak Ibu pada pengumuman di tahun 2021 apakah tahap 1 atau tahap 2. Di situ Bapak Ibu harus ketahui berapa nilai kelulusan Bapak Ibu, karena itu akan menjadi dasar ya sebagai data individu yang lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN. Kalau perlu Bapak Ibu screenshot sebagai salah satu barang bukti ada nama Bapak Ibu dan Bapak Ibu masuk dalam kategori P1. Nanti akan kami bahas lebih spesifik di video berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, data kedua yang harus valid adalah data pokok pendidikan tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Ini yang sangat penting Bapak Ibu ya, yaitu Dapodik Bapak Ibu ya. Data pokok pendidikan tahun 2021. Jadi data pokok pendidikan yang akan ditarik atau digunakan sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A itu adalah Dapodik di tahun 2021. Jadi database Dapodik 2021 itulah nantinya yang digunakan sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Jadi nantinya dari Dapodik 2021 akan diketahui bahwa Bapak Ibu adalah P1, P2, P3. Nah, bagaimana misalnya kalau di tahun 2022 Bapak Ibu itu yang sebelumnya berstatus P1 tetapi tiba-tiba dikeluarkan di Dapodik karena sesuatu hal, itu tidak jadi masalah karena data yang mau diambil, data yang mau ditarik adalah data di tahun 2021. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa memperhatikan data di sini Bapak Ibu ya. Nah, jelas sekali di sini terkait dengan sistem integrasi akan memilih kategori pelamar. Ini kan ada keterangannya P1, P2, P3 dan P umum. Nah, dari mana sistem SSCISN bisa mendeteksi bahwa si A adalah P1, si B adalah P2, si C P3 dan ini adalah pelamar umum, padahal ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gampang sekali. SSCISN BKN itu akan mengambil data Dapodik ya. Akan mengambil data Dapodik di setiap sekolah yang ada di Indonesia, tetapi data Dapodik yang ditarik adalah data Dapodik tahun 2021. Jadi kalau yang tahun 2020 tidak diambil, yang ditarik adalah data Dapodik 2021. Jadi kalau misalkan di tahun 2022 Bapak Ibu dipecat atau dikeluarkan dari Dapodik, itu tidak jadi masalah. Tetap aman posisi Bapak Ibu karena yang data yang ditarik dan sudah dipegang oleh BKN adalah data Dapodik tahun 2021. Seperti itu ya. Data Dapodik ini nantinya akan digabungkan dengan data SIM kebutuhan guru dan data informasi selanjutnya. Rekapannya itulah yang nantinya digunakan oleh SSCISN untuk mendeteksi kategori guru yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 dan pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, ini adalah data tahun 2021 yang mana di sini ada nama guru lulus PG, ada di sini nilai tahapnya, tahap 2 ya. Nilai-nilai Bapak Ibu nantinya yang akan dijadikan patokan nilai terbaik untuk penempatan adalah seperti ini. Gabungan dari nilai teknis, murni afirmasi, manajer sosiokultural, wawancara itu totalnya diambil. Kemudian keterangan afirmasinya juga di sini. Kemudian di sini P1, di sini keterangannya P1. Ini adalah contoh data tahun lalu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Dan ketika misalkan nilainya seri, nantinya itu akan diambil nilai tertinggi ya, mulai dari teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan pertimbangan usia. Jadi ini data nilai Bapak Ibu di tahun lalu itu sangat menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu menjadi ASN P3K di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu bisa cek juga di sini. Nah, ini contohnya juga data-datanya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini adalah rekapan terkait
pemetaan kebutuhan guru, yang mana untuk pelamaran di SSC ASN direncanakan mulai bulan September bulan ini sampai bulan Oktober 2022. Kemudian untuk penempatan bagi pelamar P1 tidak dilaksanakan di bulan September, tapi direncanakan dilaksanakan di bulan Oktober tahun 2022. Semoga tidak molor lagi Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.